Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore. Apa kabar Anda semua pada sore hari ini? Kembali kami semua hadir untuk menemani kamu semua dan mengingat kamu semua. Inilah adalah acara Selasa Berbagi. Selasa Berbagi adalah waktu di mana kita selalu mengingat kamu semua bahwa waktunya kita bisa berbagi hidup, berbagi perhatian kepada teman-teman atau orang sekitar kamu. Dan mungkin saat ini adalah saat yang tepat juga untuk kita bisa membagikan Injil buat orang sekitar kamu. Karena masih banyak teman kita, rekan, atau saudara kita yang mungkin sampai hari ini belum punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Dan saat ini juga kami mau kasih kesempatan juga buat teman-teman semua untuk yuk sama-sama dengan Pijar TV menjadi bagian dari Pijar TV untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, yaitu menyebarkan Injil melalui siaran-siaran yang selalu disiarkan oleh Pijar TV secara konsisten sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Besar kecil pemberian saudara dan Selasa Berbagi bukan masalah, tapi kepedulian sesungguhnya adalah agar amat agung bisa disiarkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ada nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat Anda lakukan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Nah, teman-teman mungkin bertanya, di mana sih saya bisa menyaksikan siaran-siaran Pijar TV? Kamu bisa saksikan di Transvision di channel 778 ataupun bisa menyaksikannya melalui live streaming di www.pijar.tv. Kalau kamu punya pertanyaan, permohonan doa, komentar, ataupun saran, silakan bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp di 0813-8700-7055 dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani setiap pertanyaan, permohonan doa, ataupun komentar, ataupun saran kamu. Dan satu lagi informasi ini yang pastinya buat kamu yang suka online shop ya, yang suka mampir ke online shop, kamu bisa mampir ke Shopee ataupun Tokopedia lalu cari Pijar TV di sana. Karena saat ini di online shop Pijar TV ada berbagai macam merchandise yang ditawarkan, ada kaos, ya, ada tote bag, dan ada juga USB pengajaran dari Bapak Pendeta Esra Soru dan juga Bapak Pendeta dan juga Bapak Nursena yang kamu bisa dapatkan di online shop Pijar TV. Oke, itu dia informasi-informasi yang saya bagikan untuk kamu semua dan saatnya kita untuk masuk ke diskusi kita. Buat kamu yang sedang menyaksikan kita di Facebook Live ataupun di GoPlay, silakan bisa kamu kirimkan saran atau komentar kamu ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan selama kita sedang berdiskusi ini. Dan hari ini kita mau membahas tentang mentorku panutanku. Asik banget. Dan kalau di layar ada teman-teman, ada Randy. Halo Ren. Halo Bang Jo. Ren. Mantap, luar biasa Ren. Luar biasa. Nanti kalau bagian biasa saja biar Mas Kris. Ya, kalau Mas Kris selalu kalau tanya apa kabar dia pasti ngomong biasa-biasa. Tapi nggak tahu nih kalau hari ini mungkin ada yang berbeda nggak? Halo Mas Kris. Hai. Ada yang mau diungkapkan hari ini Mas Kris? Nggak ada, masih seperti biasa beredar di Midgard. Masih menyajikan kopi buat jiwa-jiwa yang merana, tuan dan nyonya yang kepahitan. Sehingga mereka tahu bahwa kopi lebih pahit daripada hidup mereka. Tapi di balik kepahitannya sebuah kopi, di situ ada kenikmatannya untuk bisa dirasakan. Ya, itu menunjukkan bahwa kepahitan-kepahitan kalian kadang-kadang berguna bagi orang lain. Asik. Dalam. Dan ada teman kita yang sudah lama tidak bersua di sini. Ada Pastor L. Halo L, apa kabar L? Halo Bung Jo. Hai, Pastor Ferry, Pastor Randy, dan bukan Pastor Chris, udah lama ya nggak nongkrong di sini. Setelah beberapa bulan yang ribet luar biasa, akhirnya nggak terlalu ribet lagi. Tetap ribet sih, tapi akhirnya bisa aja. Bisa, ya begitulah. Oke. Good to see you all. Mari. Thank you El, thank you. Wah, senang banget ya senyumnya El ya. Akhirnya bisa gabung lagi di layar Selasa Berbagi dan layar Pijar TV pastinya ya. Dan, nah tamu kita untuk hari ini adalah Pastor Ferry Felani. Halo Pastor Ferry, apa kabar?
Halo, Mas Jo, baik. Baik banget. Wow, thank you Pastor Ferry udah bareng-bareng sama kita hari ini di Selasa Berbagi. So, Pastor Ferry hari ini apa yang jadi apa ya? Jadi concernnya hari-hari ini, yang jadi kesibukannya hari ini? Masih tetap melayani, mengembalakan, berkhotbah, mengajar, mementor. Mentor. Ya, itu dia. Nah, bicara soal mentorship gitu ya, biasanya Pastor Ferry Felani ini adalah orang yang selalu ditanya sama orang-orang gitu ya tentang mentorship ya. Tapi kalau kita ngelihat tentang kehidupan kita ya pasti kita butuh seorang mentor pastinya. Ya nggak El? Gimana El? Kehidupan baru ini perlu mentorship juga El? Atau gimana El? Kira-kira El? Karena El ini baru menjalani kehidupan baru ya gitu ya. We have to say congratulations juga buat El ya, yang baru menjalani kehidupan baru ini. Gimana El? Menurut lo El? El, belum di ini. Sebenarnya di setiap musim kehidupan kita memang membutuhkan orang yang bisa kita tanya. Di dalam musim kehidupan manapun. Kalau pada waktu kita SD, kita mungkin kenal yang namanya guru di sekolah yang bisa kita tanya. Pada waktu kita TK, kita kenal orang tua kita yang nanya, ini apa, itu apa. Pas SMP pun kita mulai ada orang-orang yang lebih dewasa dari kita yang bisa kita tanya. Bagi saya, walaupun mungkin namanya berbeda-beda, tetapi mereka punya peran yang sama untuk memberi kita kayak semacam cheat code, maksudnya memberi kita semacam pengertian akan masa depan, pengertian akan hal yang ada di depan, supaya kita belajar dan kita minimal tidak perlu mengalami kesusahan mereka alamin, supaya kita bisa ngambil pelajar hikmah dari apa yang mereka pelajari. So bagi saya, mentorship akan selalu dibutuhkan di umur atau di musim apapun. Tapi permasalahan, banyak orang tidak merasa ini penting. Nah, itu dia. Tapi sekali lagi gini, hanya karena seseorang tidak merasa itu penting, bukan berarti itu nggak penting. Banyak orang justru kadang harus nabrak dulu untuk bisa mengerti bahwa ini sesuatu yang penting. Banyak orang merasa bahwa pada awalnya mereka ngerasa, hidup saya ini maunya happy-happy aja, saya nggak butuh ada orang bimbing saya nggak butuh ada nanya sama orang. Nah, biasanya itu adalah bentuk sebuah kekanak-kanakan yang pengen bebas, nggak pengen diatur, nggak pengen dengar sudut pandang orang lain. Apa yang terjadi begitu mereka dewasa? Karena gini, kesadaran akan mentor pun butuh sedikit kedewasaan, sedikit kewarasan. Dan biasanya kewarasan ini hanya bisa didapatkan pada tuh seseorang dan bentrok beberapa kali, dan nabrak hidupnya, udah kepleset, udah jatuh, udah pernah luka, baru dia nyadar. Kalau gue beginin terus, kepleset, jatuh, luka, kepleset, jatuh, luka, bangkit terus, capek juga. Mendingan gue nanya, semua orang sudah pernah jatuh, sehingga gue nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. So, ya, mentor itu dibutuhkan, selalu dibutuhkan, tetapi untuk kesadaran kita membutuhkan mentor, itu butuh perjalanan, pengalaman hidup, dan juga sedikit kedewasaan, yaitu kedewasaan. Sama seperti orang ya, untuk masuk ke hutan, daripada kita mesti ngebabat dari awal trek itu, kenapa nggak kita cari orang yang berpengalaman untuk membimbing kita, supaya kita nggak usah mengalami kesalahan yang sama. Nah, betul, kira-kira kayak gitu. Kayak gitu kan, kurang lebih ya. Nah, aku mau nanya sama Pastor Ferry nih. Pastor Ferry, apa sih sebenarnya makna dari mentorship? Dan kenapa, kalau dari tadi kan El sempat bilang, penting banget sebenarnya orang perlu dibimbing. Nah, kenapa perlu ada mentoring sih dalam pemuridan? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata mentoring itu paling pas diartikan sebagai pendampingan ya. Entah di dalam pendampingan tersebut bisa ada mengajar, mengkoreksi, memberitahu dan sebagainya. Tapi yang jelas peran mentoring itu adalah mendampingi. Dan biasanya tadi ya seperti El udah bilang bahwa sebetulnya semua orang atau semua orang Kristen perlu mentor, perlu hadir seorang mentor. Tapi tidak semua orang menyadari bahwa dia butuh seorang mentor. Dan biasanya orang akan mulai sadar kalau dia perlu mentor kalau misalnya satu, dia itu ingin mencapai tujuan. Kalau orang itu nggak mau kemana-mana, dia nggak mau mencapai tujuan, maka dia nggak akan sadar kalau dia perlu mentor, perlu hadir seorang mentor. Jadi kalau dia ingin bisnisnya gitu aja, merasa puas dengan pelayanannya gitu-gitu aja, kepemimpinannya gitu-gitu aja, kemungkinan dia nggak cari mentor. Tapi kalau ketika dia merasa bahwa kayaknya saya nggak boleh gini doang ya dalam bisnis saya, dalam kehidupan rohani saya, maka dia akan harusnya mulai merasa bahwa dia perlu mentor. Jadi mentoring itu perlu untuk mencapai tujuan, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau dia punya masalah yang di luar kemampuannya dia, maka dia perlu masukan dari orang lain kan.
Disitulah orang biasanya akan mulai urgent merasa bahwa saya perlu mentor, saya perlu orang yang lebih mengerti daripada saya. Entah dia lebih tua atau lebih muda, yang penting dia harus lebih tahu, lebih punya pengalaman, sudah pernah melewati hal ini gitu, sehingga bisa memberitahu saya, bisa mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu. Atau yang ketiga adalah orang itu biasanya ngerasa urgent dia perlu mentor ketika dia ingin berubah. Dia tahu bahwa ada hal yang dia perlu ubah. Berubah itu entah ada hal yang dia mau buang gitu ya dalam dirinya, atau ada hal yang dia ingin maksimalkan gitu. Kalau itu buruk, karakter buruk yang dia mau ubah, dia pendampingan seorang mentor. Tapi juga kadang-kadang ada hal yang ini baik, tapi masih potensi, masih belum matang. Jadi perlu didampingi, dibimbing oleh orang yang udah punya pengalaman, sehingga membantu dia untuk berubah dengan lebih baik ya. Salah satunya bisa lebih cepat, karena harusnya dengan masukan dari mentor-mentor yang sudah berpengalaman, kita bisa mengalami percepatan. Artinya kita nggak perlu mengulangi kesalahan dia kalau bisa, gitu ya. Sehingga bisa lebih cepat hasilnya. Ya, kalau tadi El sempat share betulnya mentor itu sama seperti kalau kita jalan itu kita supaya nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Tapi kalau dari Pastor Ferry mungkin aku mau kesimpulan sama seperti kita butuh spion ya, untuk ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Kayak apa ya? Kayak blank spot gitu ya. Kadang-kadang kita ada spot-spot yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Tapi kita butuh orang lain untuk bisa melihat kesalahan kita. Orang lain bisa ngeliat potensi kita yang nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau Randy juga sendiri kan aktif di komunitas, Ren. Kita seringkali ngomong tentang pentingnya komunitas. Tapi ini kita ngomong lebih dalam lagi nih tentang mentorship, tentang pendampingan. Menurut lu sendiri kenapa sih perlu ada mentoring dalam sebuah pemuridan gitu loh? Ya, tentunya ini berhubungan dengan amanat agung ya. Apa yang Tuhan Yesus telah amanatkan kepada setiap kita untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, dan yang perlu digarisbawahi adalah ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kayak gitu. Dan ketika kita menyadari bahwa amanat agung itu nggak bisa kita selesaiin sendiri, harus ada sebuah discipleship cycle, ada mentoring cycle yang kita sedang bangun. Nah, maka dari itu kita sadar bahwa oh iya, apa yang telah aku terima, apa yang telah aku alami, apa yang telah aku rasakan ini harus juga diterima, dialami dan dirasakan juga oleh orang-orang yang aku pimpin, kayak gitu. Dan tentunya untuk membangun sebuah proses mentoring itu tidak sesimpel oh aku di master plan lalu semua anak-anak yang tergabung di dalam master plan itu semuanya adalah anak mentorku, kayak gitu. Tentunya tidak sesimpel itu, karena di dalam mentoring itu kan juga ada yang namanya komitmen, ya kan, minimal komitmen kita investasikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, ya kan, kepada orang-orang tertentu yang memang kita anggap itu adalah menti kita, kayak gitu. Dan jujur ketika Pastor Radit almarhum dipanggil Tuhan, wah itu pasti aku rasa teman-teman di sini juga merasakan kan, tiba-tiba ada sebuah kebutuhan gitu akan pementoran kan, dan tiba-tiba mungkin ada yang kontak kita, ada yang DM kita dan berkata, Kak aku pengen banget dimentor dan sebagainya, kayak gitu. Dan aku rasa tidak bisa serta-merta kita iakan, ya udah ayo sini-sini rame-rame kita mentor gitu kan, karena ya tadi balik lagi kita butuh yang namanya sebuah komitmen, punya aturan main yang perlu disepakati bersama gitu. Karena aku rasa style mentoring setiap orang juga nggak 100% sama ya, pasti ada keunikannya masing-masing, dan aku rasa perlu ada kesepakatan itu di awal ya, seperti apa sih yang kamu mau cari gitu di dalam diri seorang mentor. Tadi juga Pastor Ferry katakan goals-nya itu mau kemana, kayak gitu. Jangan sampai dia punya tujuan tersendiri dan ternyata itu different dengan si mentornya, kayak gitu. Jadi balik lagi nggak sesimpel semudah membalik telapak tangan, tapi perlu ada banyak komunikasi di awal sih antara calon mentor dengan calon mentinya ini. Kayak gitu Bang Jo. Ya, jadi ingat pada waktu Yesus ya memilih murid-muridnya, sebetulnya ada banyak orang gitu loh yang datang sama dia untuk mau dimuridkan sama Yesus, tapi akhirnya pada waktu itu Yesus tidak memilih semua orang yang dekat sama dia untuk jadi muridnya kan. Dan itu yang Alkitab catat. Mas Kris, kalau aku boleh tanya Mas Kris, di Alkitab sendiri sebetulnya apa sih makna dari mentorship itu sendiri gitu? Dan kenapa itu jadi penting gitu loh dalam kehidupan seorang percaya? Gue rasa tradisi ini
datang di era Babilonia, di masa orang-orang Yahudi dibuang ke Babilonia, exile, dan kemudian return ke Yerusalem. Di masa-masa mereka tidak bisa beribadah di temple, di kuil. Ya. Jadi para imam ini mengembangkanlah semacam sekolah gitu ya. Oke. Semacam sekolah yang Esra ada di sana, Esra ada di situ. So ini juga dibawa sampai kepada zamannya Yesus. Walau memang mungkin di masa itu, di masa Yesus tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi catatan-catatan rabi itu banyak menyebutkan soal tradisi ini. Jadi bagian daripada pemuritan atau hubungan antara rabi dan muridnya gitu. So, di awal dalam proses pemuritan ini, secara tradisi dan sejarah, ini orang tua yang berperan. Yang mereka memperkenalkan di oral tradition of Torah gitu. Secara lisan mereka mengajarkan ya di rumah gitu. And then kemudian dibawa ke rabi di sinagog ketika usia 10 tahunan, ketika mereka udah bisa belajar membaca atau menulis. Yang pertama tadi dihafalkan dan kemudian sampai diperkenalkan dengan rabi. Itu Betsefer di sini dikatakan Betsefer di sana. Makanya orang-orang Yahudi disebut sebagai orang-orang kitab gitu kan, atau the people of the book gitu kan. Karena mereka memang tahu buku-buku gitu. Kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, disitulah tradisinya di situ. Jadi orang-orang Yahudi pada umumnya semuanya saat itu ya, itu pasti sudah mengenal Betsefer karena mereka harus menghafal Torah supaya mereka nanti dikatakan menjadi dewasa akil balik yang disebut lupa apa namanya. Aduh, gue lupa istilahnya. Lupa. Itu ada istilahnya gitu kan, sehingga mereka disebut itu kan. Nah, di situ mereka melanjutkan ke Bet Midras ya, kalau nggak salah Bet Midras. Nah, hanya dari tadi ngomongin Torah, kemudian mereka ngomongin kepada kitab-kitab yang lainnya ya. Ini belum sampai kepada tulisan para rabi atau interpretasi para rabi. Nah, baru ketika murid-murid yang berbakat lah kemudian dipilih ya, atau memilih rabi, bisa keduanya. Itu menjadi talmidim gitu kan, dan mengikuti rabi kemana pergi gitu. Nah, dari sisi inilah pola mentorship yang disebutkan oleh Bapak Ferry Felani tadi didapatkan gitu. Jadi dalam istilah modern itu mendampingi, tapi dalam tradisi kuno itu lebih kepada lebih konkret dan lebih jelas. Karena melihat bagaimana sang rabi itu interpret di oral tradition atau hukum-hukum lisan tadi atau yang tertulis dan lisan tadi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya tadi seperti El katakan di atas tadi gitu kan, bagaimana menyikapi kehidupan masalah-masalah kehidupan yang mereka lalui sepanjang hidupnya. Nah, dari situlah makanya berjalan gitu kan. So ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, itu adalah sebuah kehormatan bagi 12 murid ya. Karena bisa dikatakan lanjutkan untuk belajar kepada rabi, ngikutin kemana rabi pergi. Ya, rabi ada rabi yang berjalan atau mengembara, juga rabi yang punya sekolah gitu kan. Samuel juga punya sekolah pada masa itu dulu. Nah, dianggap tidak mampu gitu kan untuk mengikuti pelajaran dari rabi. Karena pelajaran dari rabi itu kompleks gitu. Kayak model parables gitu kan, ngajar model itu, dan harus ngikutin kemana rabi pergi. Bahkan Yesus mengatakan, rabi di mana rumahmu gitu kan. Serigala punya tempat liang dan segala macamnya, anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Jadi disitulah
ikut kemana Rabi pergi. Jadi ada istilah dari Rabbi Nikel ya, istilah Rabi itu mengatakan turut sedekatlah kamu dengan debu sang Rabi. Oh. Jadi karena jalanan itu gitu kan, yang Pak itu kan. Jadi dekat dengan dust of the Rabi gitu. Jadi deket banget kan berarti kan kayak orang lewat lagi panas-panas banget gitu kan. Nah, debunya kan ada di belakang atau di samping kita gitu. Jadi sedekat itu. Jadi kalau dikatakan Bapak Felani tadi mengatakan pendampingan, ya modelnya kurang lebih seperti itu. Dan itu dilakukan oleh murid Yesus dan murid-muridnya, dan juga sebelum-sebelumnya ya. Dan kemudian juga diteruskan oleh para murid-muridnya Yesus seterusnya. Kita kenal Yohanes yang katanya dia punya murid yang bernama Polikarpus, dan kemudian Polikarpus juga punya murid namanya Irenaeus. Yohanes nggak hanya punya Polikarpus, tapi juga ada Ignatius dan seterusnya. Dan kebanyakan juga dikatakan catatan Irenaeus mengatakan bahwa Polikarpus pernah bercerita bahwa dia duduk untuk memperhatikan Yohanes mengajar gitu kan. Artinya bisa jadi sih Polikarpus tinggal di rumah Yohanes di Efesus dan mengamati sedemikian rupa bagaimana kehidupannya ya, dan kemudian bagaimana melihat apa yang diajarkannya itu apakah sesuai dengan apa yang dijalaninya. Nah, pendampingan tadi itu panjang banget tuh ya. Enggak sih, iya maksudnya gini, panjang tapi berguna untuk kita pikirin, karena kalau aku dengar tadi dari sebuah budaya yang menunjukkan kedewasaan seseorang, bahwa kalau misalkan dia ternyata sudah dimentorkan oleh seorang rabi gitu kan, dan dia dianggap sebagai seorang yang sudah akhir balik gitu loh, seorang sudah dianggap dewasa. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kita sendiri menganggap bahwa itu sebagai kebutuhan, ya kan, kita mengajarkan bahwa itu sebenarnya suatu kebutuhan gitu loh, untuk seorang bisa dekat sama rabinya. Bahkan tadi sesuai dengan ilustrasinya, dia bisa dekat dengan debu sang nabi itu sendiri gitu loh. Seharusnya ini sama kayak orang butuh makan gitu loh. Orang kalau tanpa coach, tanpa seorang mentor, justru ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Nah, ini yang mungkin ini gini. Karena sebetulnya kalau kita lihat tradisi lagi ya, kita selalu ketinggalan gitu, karena tradisi Timur Tengah gitu kan, atau Middle East, Palestina dan sekitarnya, itu sebenarnya lebih dekat kepada Asia gitu kan, yang bangsa-bangsa Timur di Eastern gitu. Harusnya lebih dekat ke situ. Dan kalau kawan-kawan melihat atau menyaksikan atau mendengar cerita nenek moyang kita gitu kan, terutama cerita-cerita silat, jarang banget ada cerita-cerita pendekar di Barat yang seperti di Timur gitu kan. Baik Chinese martial art story segala macam itu pasti ada satu guru yang mewariskan paling satu murid, dan itu akan ngikut kemana sang guru pergi gitu. Itu lebih close kepada kita, tradisi. Karena sekali lagi ketika Tuhan menyampaikan manusia bagaimana manusia hidup gitu kan, atau menghidupi kehidupannya, itu kan by cultures gitu kan, by cultures. So, dan seharusnya kita Indonesia ini harusnya lebih kaya dengan semuanya ini, dengan permentoran, pendampingan ini, karena ini ada dalam budaya kita. Kalau kawan-kawan cek semua cerita, dongeng, folklore itu semuanya menyebutkan soal hubungan antara murid dan guru, yang kita lihat bahwa ini adalah pola yang sangat-sangat mentorship banget gitu. Yang kemudian dicuri lah oleh orang-orang Barat, dan kayak lucunya kita malah berkiblat ke Barat. Sebetulnya kita lebih kaya kan kita semua. Kalau saja kita berani menengok kepada diri kita dan budaya diri kita sendiri, Indonesia tercinta ini gitu. Itulah yang harusnya kita pelajari, nggak cuma sekedar omongan dari depan gitu ya, tapi juga kehidupan. Karena kalau mentorship itu kan jalan bareng sama si mentornya gitu kan. Jalan bareng tuh artinya nggak cuma dengerin aja ocehannya atau denger ajarannya aja, tapi juga ngeliat kehidupannya. Kalau orang Sunda bilang guru tuh digugu dan ditiru gitu. Nah, gue ngomong banyak lagi nih. Nanti setelah itu gue berhenti. Kenapa jadi mancing dan ngomong? Tapi bagus. Ki Hajar Dewantoro punya 3 hal yang sangat-sangat keren banget. Dikatakan bahwa ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, itu artinya apa?
yang dikatakan pemimpin atau yang jadi contoh ini, itu ada di semua bidang. Kalau kita lihat, ada di semua sudut pandang dari orang yang menjadi pengikutnya atau orang yang dimentori ini. Di depan dia bisa menjadi contoh, di tengah-tengah bersama-sama berdampingan dia bisa memberikan semangat, Mangkon Karso gitu kan. Ayo kamu bisa gitu kan. Tapi depan dia memberi contoh, di belakang Tutpuri Handayani dia mendorong. Ya, dia ngikutin, dorong dan juga tidak menyalahkan gitu. Itu that's Indonesia, man, itu loh. Iya, itu yang harus kita nggak sadarin. Sayang banget saya. Oke, I rest my case sudah. Nah, untuk itu makanya kita mau bahas juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari para pemirsa kita yang sudah dikirimkan ke Tiras Pejar TV. Nah, mungkin El bisa bantu jawab atas pertanyaan ini, El. Pejar TV, saya mau tanya, apa sih gunanya kita punya mentor rohani? Saya sering diminta sama teman-teman pelayanan saya untuk menceritakan masalah saya ke seorang mentor di gereja saya. Cara memilih mentor tuh gimana ya? Aku agak risih, Kak, ceritain masalah pribadi ke orang lain. Dari mana kita bisa tahu kalau dia benar-benar akan keep masalahku ini dan kasih saran yang tepat? Gimana, El? Punya pendapat tentang hal ini, El? Pertama, bukan cuma mentor rohani. Saya sih nggak cuma punya mentor rohani. Kalau kita berkembang, mentor itu di segala aspek bidang itu dibutuhkan. Yes. Saya sendiri dalam pelayanan punya banyak mentor. Ada yang mentor leadership, ada mentor teologi, ada mentor di dalam personal relationship. Saya punya banyak orang-orang yang saya tanya karena saya butuh suara mereka. Jadi pertama yang harus orangnya tetapkan adalah kamu harus punya mentor betul dan nggak cuma rohani. Nah, tapi ada yang kedua, seni mentorship adalah begini, bahwa butuh namanya trust. Trust itu hanya bisa dibangun dengan pengenalan. Maksud saya, kamu harus belajar untuk kenal orang-orang yang di dalam gereja kamu. Kenal dulu. Dan saya bisa ngerti lah orang-orang risih. Tapi sebelum saat kamu risih, kamu juga perlu mengerti bahwa kamu membutuhkan orang seperti itu. Nah, makanya, tapi prinsip saya kayak gini. Ada seorang hamba Tuhan namanya Dr. E.R. Bernard mengatakan hal yang sangat menarik. Dia bilang gini, if the student is ready, the master will appear. Kalau sang muridnya itu siap, maka yang guru yang bisa jadi guru, yang bisa jadi orang yang mementorkan itu akan selalu ada. Karena sebenarnya kita bisa belajar dari mana aja. Mungkin di mentor rohani kita bisa bertanya tentang hal-hal berhubungan rohani. Tapi di tempat pun kita perlu tetap punya mentor tersendiri. Kalau menurut saya, jadi karena itu pun yang saya lakukan. Nah, kuncinya adalah kamu kenalin dulu. Begitu sudah kenal, baru kamu bisa tahu kira-kira orangnya bisa dipercaya atau enggak. Satu sisi bagi kamu, jangan menutup diri, karena kamu butuhkannya. Tapi satu sisi, kamu juga nggak bisa cerita ke sembarang orang, karena ada orang-orang yang ceritain, malah itu dibuka. Ada yang kayak gitu. Ya, betul. Jadi, memang ini sesuatu yang penting, teman-teman. Makanya kuncinya, biar kamu tahu apa enggak hubungan. Dari hubungan, kita bisa tahu orang ini bisa dipercaya atau enggak. Udah gitu. Ya. Menurut saya. Memang rasa percaya itu mahal sih. Butuh mahal. Ruang aman itu mahal gitu loh. Dan harus dibangun. Rasa percaya itu ibarat rumah yang kita bangun satu persatu. Yang batu-bata dibangun satu demi satu. Benar. Dan itu memang tidak terjadi tiba-tiba. Satu malam, betul. Dan biasanya itu kepercayaan yang besar justru dibangun atas kesetiaan dibangun lewat kesetiaan yang kecil tapi banyak. Yes. Jadi kadang hal-hal kecil yang orang itu lakukan itu gain respect. Hal-hal kecil yang cara saya membangun kepercayaan orang lain gampang. Saya setia aja sama hal-hal kecil yang saya katakan saya akan lakukan. Misal saya janji nggak bakal ngomong orang di belakang, ya saya nggak ngomong orang di belakang. Saya nggak merendahkan orang di belakang, saya nggak gosip. Itu mungkin hal kecil, tapi itu highlight yang terekam di memorinya dia, sehingga begitu waktu dia berhasil, mereka mau cerita, pada waktu mereka ada apa-apa, mereka bisa cerita dengan leluasa, karena mereka melihat kekonsistenan saya. So, tapi itu hanya bisa terjadi dengan pengenalan. Dan pengenalan itu butuh waktu. Benar. Itu aja. Kalau misalnya memang kamu belum dapat, nggak ada salahnya. Nggak tahu ya, ini berhasil apa enggak. Betul.
Gak ada salahnya kamu nanya stranger pastor. Di Instagram ada namanya stranger pastor. Oh, oke. Stranger pastor dalam arti gini, mungkin hamba-hamba Tuhan yang kamu lihat, mungkin saya sering jadi stranger pastor. Dalam arti gue kenal nih orang, jemaat gue juga bukan, terus anak didik gue juga bukan, tapi nanya, pastor saya mau nanya gini. Nah kadang saya nggak bocorin rahasia mereka, saya cuma ngasih tahu bahwa ini pandangan saya, dan saya juga nggak bocorin. Kenapa? Karena ngapain gue bocorin? Nggak ada untungnya juga bagi gue. Kadang mungkin kamu betul seperti itu, tapi yang paling aman memang kamu punya mentor yang kamu sudah kenalin, karena mereka yang sudah tahu sepak terjang kamu. Saya tidak tahu sepak terjang kamu, dan kadang saya bisa aja kamu cerita, saya bodo amat, karena saya merasa tidak tertarik dengan ceritamu. Udah gitu aja. Atau nggak punya hubungan. Jadi agak malas juga. Gitu. Ya, itulah pentingnya sebuah hubungan gitu loh. Orang yang kita kenal, orang yang kita tahu gitu ya, luar dalamnya. Dan itu kan waktu ya, karena kepercayaan itu dibangun oleh waktu dan bisa hancur hanya dalam satu waktu gitu kan. Jadi itu yang bikin kepercayaan itu mahal. Saya Ferry ini punya pengalaman banyak nih soal mentorship gitu kan. Banyak hal yang dibagiin di Instagramnya, sermonnya gitu tentang kepemimpinan, juga tentang mentorship. Kalau dari Pastor Ferry sendiri sebetulnya gimana sih cara kita untuk ada nggak kriteria tertentu gitu untuk memilih seorang mentor? Kalau untuk memilih seorang mentor, sebaiknya orang yang lagi cari mentor perlu tahu dia butuhnya apa, masalah dia di mana, apa yang dia mau capai. Harus start dari situ ya, karena dia nggak perlu cari orang yang hebat juga, karena belum tentu orang yang hebat cocok dengan apa yang dia butuhkan. Makanya dia harus jelas dulu bahwa dia punya kebutuhan apa gitu untuk apa yang mau dia capai. Misalnya dia butuh mentor bisnis kayak tadi Elsworth bilang ya. Dan dia nanya sama orang yang nggak pernah bisnis gitu ya. Kan nggak bisa bimbing dia dong gitu. Jadi salah gitu. Jadi kenali kebutuhan dulu yang pertama. Yang kedua, mulailah dari yang ada. Maksudnya menemukan seorang mentor atau memiliki sebuah mentor itu kadang sebuah journey. Tidak semua orang seberuntung orang lain yang langsung bisa kenal sama orang-orang hebat untuk dimentor gitu ya. Aku dulu juga mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa mentor dari orang yang 1-2 langkah lebih pintar dari kita aja. Iya. Nah, kita bisa mulai dari situ kan gitu. Cuman kadang-kadang kita punya ego tuh gede gitu, susah. Temen seangkatan, temen sekelas misalnya gitu ya, temen satu di kantor gitu ya. Kita minta mentor dia karena dia lebih maju pekerjaannya atau apanya, kerohaniannya. 2 langkah aja di depan kita. Kita nunggunya mau ketemu Pastor Randy. Pastor Randy sibuk, anaknya ada 2 gitu kan. Ya bukannya nggak bisa, tetapi nggak semua orang seberuntung itu kan. Kalaupun sampai nanti satu kali ketemu sama Mas Kris atau yang lain-lain, mungkin itu nanti gitu. Urgentnya sekarang ketemu dulu orang-orang yang bisa membuat dia mulai di langkah-langkah awal. Aku dulu juga mengalami hal yang sama, nggak kenal siapa gitu ya. Terus akhirnya ketemu seorang kakak sepupu yang bisa membimbing. Nah, ketika mulai bertumbuh di tahun tertentu, aku dipertemukan sama orang yang wow, ini orang yang dulu aku tuh kagumin banget, seorang hamba Tuhan. Ternyata bisa dimentor sama dia gitu. Tapi kan itu proses, jadi nggak langsung nunggu. Nah, karena banyak yang nunggu, jadinya nggak pernah mulai mentoring gitu ya. Tahun cuma ngarepin gitu ya, ada satu orang cerita, Pastor, aku tuh kepengen lo dimentor sama satu pendeta yang datang ke gerejaku. Cuma aku nggak berani ngomong. Terus ya 2 tahun diam aja, ya gimana? Jadi kamu nggak pernah mulai di mentor kan? Harusnya kamu mulai dulu dari yang ada dulu, atau konselmu atau temenmu yang di gereja yang 1-2 langkah lebih baik dari kamu dulu deh, gitu ya. Nah kalau nanti kamu udah bertumbuh, nanti satu kali Tuhan bisa pertemukan sama yang di atasnya lagi, gitu. Terus di atasnya lagi, terus di atasnya lagi. Nah dengan begitu kita bisa kembang kan. Kadang kita mikirnya kejauhan. Nah orang-orang yang tadi yang famous gitu misalnya gitu, yang terkenal, mereka sibuk kan gitu. Nah, availability-nya juga perlu disepakati nanti. Jangan sampai punya mentor hebat tapi nggak available, kan susah ketika kita sebenarnya membutuhkan pendampingan. Makanya nggak sekedar teaching, tapi mendampingi itu perlu waktu loh gitu untuk berjalan bersama. Dan tadi ya, apalagi kalau pakai ilustrasi tadi Mas soal rabai gitu ya, berjalan bersama itu kan berarti availability untuk sesering mungkin, sedekat mungkin mengalami kebersamaan. Nah kalau mentornya sama-sama terus kan kita jadi gak bisa melihat teladan dia gitu ya. Dia juga suka mengenal kita. Jadi startlah dari apa yang ada, berdoa sama Tuhan, jangan sombong-sombong amat untuk maunya sama yang tinggi-tinggi dulu. Nanti dalam journey-nya Tuhan akan pertemukan kita sama orang-orang yang berikutnya yang sesuai dengan tingkat kerohanian kita atau tingkat pertumbuhannya kita. Nunggu, taunya udah nanya ditolak lagi. Itu gak enak banget tuh kayak begitu tuh. Ya, tapi paling enggak punya modal dulu ya, sadar bahwa kita perlu dimentor. Tapi Pastor Ferry itu sangat benar sih. Sorry, agak nimpalin sedikit. Yes, please, sir. Kadang, seringkali yang kita butuhkan tuh bukan orang 10 langkah di depan, karena kejauhan. Dia juga menyesuaikan dirinya susah. Karena yang kita butuhin cuma orang yang mungkin selangkah di depan.
yang kebetulan sudah tahu sedikit langkah yang kita mau jangkau, yang kita mau ambil, tapi dia sudah ada di situ duluan. Contoh, anak muda yang baru menikah misal, atau belum menikah, yang baru punya pacar, yang dia butuhkan bukanlah nasihat orang sudah 60 tahun menikah, sejujur-jujurnya, itu udah kejauhan maksudnya, udah terlalu parah. Tapi mungkin dibutuhkan adalah orang yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, itu masih belum terlalu jauh tuh jaraknya. Jadi jarak itu juga sesuatu yang penting. Yang kita butuhkan bukanlah orang yang terlalu advance. Yang kita butuhkan hanya orang yang mau berbagi, yang hanya 1 atau 2 langkah di depan, sehingga bahasanya juga masih kita bisa ngerti. Gitu. Even dalam relationship kita sama seorang yang kita deket juga, kita butuh seorang mentorship ya, El? I agree. Sangat setuju. Dalam arti semua orang butuh gini, idenya adalah seseorang butuh seorang yang bisa ditanya. Itu intinya. Kegagalan kita adalah ketidakberanian kita untuk bertanya. Dan bertanya itu perlu dilatih. Bertanya pertanyaan berkualitas itu butuh berlatih. Sampai detik ini saya nemuin banyak orang Indonesia nggak terbiasa bertanya, sehingga pertanyaannya tuh saya tahu kayaknya maksud dia bukan ini. Iya. Tetapi dia nanyanya karena dia tidak terbiasa terlatih bertanya, maka begitu dia ngomong, itu apa yang di hati dan di pikiran dia tidak bisa dia artikulasikan dengan baik. Betul. Itu kasihan sih. Itu udah sering banget. Misalnya kayak, Kak, gimana cara supaya bahagia? Misalnya, itu pertanyaan tuh bodoh banget menurut gue. Itu pertanyaan yang abstrak dan tidak masuk akal. Terus langsung bilang, bersyukur. Bukan itu maksud saya, Kak. Nah, itu berarti ada sesuatu yang dia tidak bisa deskripsikan. Makanya banyak-banyaknya bertanya. Karena bertanya kadang membantu juga. Kadang kita, semoga pertanyaan kita bertumbuh juga sesuai kedewasaan kita sih. Gitu. Secara sederhana, kita bisa katakan dan mendukung apa yang Pastor El katakan, bahwa dengan ilustrasi Rabi tadi, yang sangat berdekatan, bisa banget kita mengambil mentor atau memilih mentor yang dia baru saja mengalaminya, dia baru saja ada dalam season itu barusan saja gitu. Tetapi kita juga memberi kesempatan juga kepada orang-orang yang memang tadi udah 60 tahun, udah puluhan tahun menikah gitu kan. Asal this kind of mentor itu dia bisa down to earth lagi, dan melihat kenyataannya dari lensa sekarang gitu kan. Nah, disinilah perlunya intergenerational mentorship gitu kan. Dan ini biblical gitu kan. Jadi lu bisa butuh dua-duanya, dan ini bisa saling melengkapi. Orang yang sangat dekat dengan sebayamu dalam pengalaman ya, 1-2 langkah di depan, tapi orang-orang yang juga mungkin udah puluhan dan ratusan langkah di depan. Yesus yang turun ke bumi gitu kan, dibanding dengan orang-orang sederhana dari Galilea yang melempar ikan dan bahkan juga ditolak oleh para rabi pada masa itu, dikatakan ikut aku. Artinya Yesus ini sebagai maha mentor itu kan, itu turun dan menyamakan itu kan. Ketika dia melihat itu kan, ketika tadi mengatakan beri pertanyaan yang pas. Dan di situ peran mentor tuh bukan hanya memberikan jawaban, tapi mengarahkan jawabannya, sehingga El tadi bisa bilang bahwa pertanyaanmu udah makin bagus gitu kan. Itu kan dilatih juga gitu kan. Seperti Paulus kepada Markus dan juga kepada Timotius, itu kan juga rentang usianya kan cukup jauh juga, tetapi Paulus bisa gitu kan. Paulus bisa. Dan di samping itu juga Timothy juga punya Silas yang kurang lebih hampir sama dengan dia. Jadi aku bisa tambahkan ya tadi El katakan tadi, this two kind of mentors itu bisa gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan kita tidak membatasi gitu kan, tidak membatasi harus ini harus itu gitu kan. Tapi tadi Bapak Felani tadi point out yang keren banget gitu kan. Jangan nunggu ya, nunggu. Betul. Pastor Ferry atau Pastor Randy ya untuk jadi mentornya. Walaupun kalau tadi ya The Strangers Pastors tadi itu ya, gua kalau ditanyain soal mentorship gitu kan, pasti akan kuarahkan kedua orang ini. Jangan nunjuk tapi diarahkan ya, sama aja Pak kalau gitu sih. Tapi ya benar ya, dengan tindakan kayak tadi ya, dengan tindakan seseorang yang kita anggap
lebih dewasa atau jadi mentor, itu pun juga jadi ciri juga. Apakah dia bisa menjadi mentor yang baik atau enggak. Karena seorang mentor yang baik nggak cuma diem di atas terus gitu loh kan. Tapi dia coba untuk merendahkan dirinya, mendekatkan diri supaya kita bisa mengarahkan. Tadi kasih contoh gitu kan. Pertanyaan seseorang, dia coba pancing, dan dia mengarahkan gitu kan. Karena itu juga salah satu cara untuk mentor. Nah, sama seperti ini ada pertanyaan dari pemirsa Bijak TV nih. Mungkin dari Randy sama Pastor Ferry mungkin bisa bantu untuk jawab. Ini pertanyaannya. Kak, aku pernah punya kakak rohani di gereja. Dan hubunganku deket banget dengan dia. Saking deketnya, aku sampai benar-benar ngikutin apapun yang diomongin dan disaranin. Dan bahkan semua aku anggap benar. Tapi ternyata setelah kenal sekian lama dengan dia, aku baru menemukan dia ternyata punya orientasi seksual yang salah. Dan sepertinya kedekatan aku dengan dia selama ini, jangan-jangan dia tafsirkan sebagai hubungan yang lebih dari sekedar mentor dan murid. Nah, ini kan salah, Kak. Kok bisa sih gereja meloloskan mentor yang masih hidup dalam dosa seperti ini? Apa nggak ada filtering yang gereja miliki? Nah, gimana Ren? Sama Pastor Ferry nanti mungkin bisa jawab. Gimana? Silakan Ren. Waduh, ini pelik nih kayak masalahnya nih. Aduh, ya gimana ya? Tentunya gereja membekali para pelayannya dengan nilai-nilai ya, dengan equipping, mungkin juga ada pembekalan tentang bagaimana menjadi seorang konselor, menjadi seorang mentor gitu. Tapi at the end kan sebuah hubungan mentoring itu kan sesuatu yang natural ya. Mungkin ada yang diprogram oleh gereja, tapi balik lagi mentoring itu nggak sesimpel itu gitu loh. Jadi kalau tadi aku sedikit menyambung dari apa yang teman-teman di sini sudah bahas ya, kalau buat aku sebenarnya ada 3 poin penting. Yang pertama, bicara mentoring itu harus ada yang pasti capability ya, kemampuan dari seorang mentor. Kenapa kita mau di mentor? Karena kita melihat orang ini punya kapabilitas gitu kan, punya kapasitas untuk mementor seseorang gitu. Dan yang kedua tadi availability ya, ketersediaan waktunya dia ya, makanya kita nggak bisa sembarangan menerima semua orang menjadi orang yang kita mentor, karena balik lagi kita nggak punya 24 jam untuk semua orang kayak gitu kan. Dan yang nggak kalah penting adalah chemistry. Yes. Gitu. Bagaimana kita memiliki sebuah hubungan yang alami satu dengan yang lain kayak gitu. Dan ya bersyukurnya kita dalam proses mentoring kan nggak ada hitam di atas putih ya, maksudnya surat kontrak gitu ya, oh 1 tahun kamu harus jadi mentorku atau kamu harus jadi mentiku kayak gitu kan. Balik lagi nanti prosesnya juga seleksi alam gitu loh ya, ketika kita ngelihat kok ternyata cara mentornya dia nggak sesuai harapanku ya, atau mungkin kita yang tadinya propose duluan, kamu jadi anak mentorku ya, jadi orang yang aku bina kayak gitu, dan ternyata orang itu nggak sesuai harapan ya, pelan-pelan dua-duanya akan melipir halus gitu kan, dan akhirnya nggak terjadi proses mentoring itu gitu. Dan buat aku itu hal yang sah-sah saja kayak gitu, bukan hal yang aneh gitu di dalam mentoring. Makanya balik lagi tadi, kita nggak bisa 100% menyalahkan gereja, tapi bagaimana kita memulai dengan sebuah hubungan, jadi teman yang baik dulu. Apakah dia bisa untuk diajak bicara, apakah dia punya nilai-nilai yang ya kita anggap bisa lah gitu, cocok lah dengan kita kayak gitu. Karena sampai bisa ke tahap tadi, mendengarkan semua yang dia katakan, menganggap semua yang dia bilang itu benar, kan artinya udah lewatin sebuah proses kan seharusnya gitu. Dan ya kita jadi orang yang dibimbing pun harus logis juga, harus punya pikiran yang jernih juga gitu. Jangan sampai kita memandang bahwa oh semua yang dikatakan mentorku ini benar, semua yang dilakukan mentorku ini benar ya. Akhirnya lu bisa aja sampai di tahap disalah dimanfaatkan ya kan, diperlakukan secara salah, tapi kita manut-manut aja ya, nggak heran nanti akan jatuh ke dalam dosa-dosa yang struktural ya, karena kita merasa bahwa oh gue nggak punya power, si mentorku ini punya power dan dia ini terlalu keren, terlalu panutan gitu loh, sehingga kita nggak berani untuk sounding hal yang mungkin dia lakukan, perilaku-perilaku yang merugikan banyak orang, tapi kita memilih untuk silent kayak gitu. Jadi buat aku kalau emang udah tahu nggak beres ya
tinggalin aja, sesimpel itu. Ngapain lagi kita masih ngikutin seseorang yang, apalagi bicara mentoring ya, mentoring tadi yang aku bilang nggak ada hitam di atas putih. Kalau kita tahu, wah ini udah toxic, ini udah mengarah ke hal-hal yang nggak bener nih, ya kita harus tinggalin dia. Dan kalau kita melihat bahwa, oh ini kalau dibiarin terus menerus, orang ini akan jadi predator nih, orang ini akan menjadi satu hal yang merugikan banyak orang. Kita harus berani speak up, gitu loh. Tentunya dengan persiapan yang matang. Kita punya support, punya orang-orang yang akan support kita dalam berbagai bidang, ya. Aku rasa udah waktunya untuk para menti itu untuk berani speak up terhadap mentor-mentor mereka yang udah melenceng terlalu jauh kayak gitu. Jadi buat teman yang bertanya ini, nggak salah kok untuk kita berani meninggalkan orang tersebut yang kita anggap sebagai panutan tadi, dan kita berani untuk speak up mengenai tadi ya, orientasi seksual dan akhirnya merugikan banyak orang. Kayak gitu mungkin Bang Jo. Ya, oke. Pastor Ferry mungkin punya pendapat berbeda, karena ini kan ceritanya dia ada di gereja, orang udah terkagum gitu ya, seorang mentor gitu kan, kira-kira wah mentornya ini hebat banget, deket, temen jadi demen malah. Orang sebenarnya berbeda, lagi belok lagi kan, bahkan sampai jadi pemikiran, kok bisa sih orang kayak gini bisa ada di gereja dan dipercaya untuk jadi mentor. Kalau dari pengalaman Pastor Ferry sendiri gimana? Aku sempat dengar cerita dari beberapa temen yang bercerita tentang hal yang mirip ya gitu. Jadi ada leader sel grup yang punya masalah dengan seksualitasnya dan akhirnya mempengaruhi orang-orang yang digembalakan di komselnya, dan itu memang sangat menyedihkan ya. Mungkin kalau disoroti pertama adalah kenapa bisa lolos gitu ya. Ada leader-leader di gereja yang diangkat jadi mentor atau kapasitasnya harusnya mentor, tapi kok ternyata penyimpangnya jauh banget gitu ya, membahayakan bahkan gitu ya kan. Kalau misalnya dibilang menyimpang, ya nggak ada orang semua yang sempurna lah ya, semua sedang bertumbuh. Tapi kalau udah menyimpangnya jauh dari itu, membahayakan orang lain, nah itu kan udah berarti harusnya perannya perlu dijaga supaya tidak merugikan orang lain. Ya gereja ada yang program oriented, ada yang people oriented. Yes. Bukan karena besarnya juga, ada gereja yang besar tapi dia bisa kuat tetap di people oriented. Artinya mereka sangat mengutamakan orang tuh bisa saling mengenal gitu ya, sehingga tidak asal tunjuk gitu ya, tidak asal angkat, tapi benar-benar orang yang diangkat tuh di cross check dulu, dikenali dulu, dan kalau ada masalah ya ditindak gitu. Tapi ada orang yang pikirnya cuma program doang, orientasinya program aja, pokoknya orang yang tunjuk aja, oh kayaknya oke nih gitu ya, sehingga akhirnya tadi ada yang lolos gitu ya. Mungkin gembala kita atau pemimpin gereja tidak semua, atau bahkan mungkin tidak berpikir sengaja ingin meloloskan orang-orang bermasalah ya, cuman ya kecolongan begitu kan. Hal-hal seperti tadi punya orientasi seksual yang bermasalah itu kan tidak selalu mudah dikenali ya. Kalau ditutupi kan berarti orang nggak tahu gitu ya. Tadi karena itu tadi seperti yang Pastor L bilang di awal, bahwa waktu kita cari mentor sebisa mungkin berusaha untuk mengenal gitu. Jadi jangan cuman sirep gitu ya, kagum dengan sosok tapi nggak mau mengenalnya. Mengenal lah gitu, bangun hubungan dulu sama dia gitu, kenali teman-temannya seperti apa, orang lain punya pandangan dia gitu. Dan ini juga yang penting ya, bahwa kita perlu kenali orang yang jadi mentor kita, di mentor sama siapa gitu. Karena itu kan penting ya gitu. Orang dia itu bisa jadi mentor yang baik kalau dia juga di mentor dengan baik kan begitu. Biasanya ada atasnya, karena dia bisa mengerjakan tanggung jawab dia, kalau dia juga punya accountability. Jadi orang itu harus punya responsibility dan accountability. Jadi kalau dia hidup kayak begini, dia bertanggung jawabnya sama siapa? Ya kebanyakan orang bilang sama gembala gue gitu ya. Tapi apakah gembala aja adalah mentornya? Kan belum tentu. Tadi Pastor Randy juga cerita ya, gembala di Master Plan juga belum tentu mementor semua orang ada di situ. Coba cari tahu, tanya begitu. Kalau dia gelagapan, nanti dulu, coba postpone dulu gitu ya. Tanya dulu supaya dia bisa sebut mentornya siapa, dan dicek coba bener nggak ada hubungan mentoring, ada kesepakatan, ada pendampingan. Paling enggak kita bisa mengadukan gitu ya. Mengadukan ke atas ya dong gitu. Karena fenomenanya belakangan juga ada yang mengaku-ngaku. Aku nih di mentor si A, di mentor si B, demi mendapatkan trust dari orang-orang lain kayak gitu. Betul. Mentor imajiner ya kayaknya.
Gue juga pernah diundang pelayanan, toto ya ini Pastor Ferry mentor gue, kapan janjian sama dia, saya mentorin dia gitu, main diklaim-klaim aja gitu ya. Nah, kan namanya mentor pendampingan kan, berarti gue nggak pernah mikirin dampingin lu selama ini, baru ketemu satu kali gitu kan, ngobrol juga baru kemarin doang ya, itu gitu ya, gitu-gitu tuh perlu diklarifikasi. Makanya dan yang berikutnya adalah kita yang mau minta dimentor sama seseorang dan dimentor oleh seseorang tidak boleh mematikan akal sehat, ya nggak sih? Jadi be objektif dengan semua yang diajarkan sama dia. Hanya karena dia mentor kita bukan berarti selalu benar. Tapi bukan berarti kita harus melawan dia. Ketika ada hal yang perlu dipertanyakan, pertanyakan. Ceklah ke orang lain. Aku pribadi bahkan tidak keberatan kalau anak-anak yang aku mentor, dia juga punya mentor lain gitu ya, untuk pembanding. Asal dia tahu aja bagaimana memposisikan hubungan mentoring aku dengan mentor satu laginya begitu kan, supaya nggak diadu gitu dan sebagainya. Bisa saja begitu. Mentor, kayak tadi El bilang mentor di bidang apa, Kalau ada adu mentor tuh gawat itu ya. Iya. Kayak adu domba nih, adu mentor. Atau mending kita sepakatin aja kita kerjain dia gitu ya. Mentor sama mentor kerjasama kita bully gitu ya. Kenapa gitu? Kalau gue sih gitu. Biasa ada orang-orang yang memang suaranya sangat gue hargai, tapi belum nyampe level mentor. Biasanya gue akan kenalin mereka sebagai ini hamba Tuhan yang beberapa kali saya nanya ke dia. Inspirator. Ini orang yang suaranya saya dengar. Mungkin bisa pakai kata inspirator. Ini orang yang suara saya dengar pokoknya. Jadi orang itu tidak merasa mentorin saya, tapi satu sisi merasa, oh suara gue didengar. Biasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang bagi saya gini, tapi menyikapi yang tadi ini, sorry, ini agak gatal juga bahas ya. Pertanyaan saya, kadang kita kalau misalnya kita juga perlu ngerti bahwa faktanya sangat mungkin gereja kecolongan sama orang-orang kayak gini. Kenapa? Karena tidak semua gereja punya sistem yang kuat yang bisa melihat fit and proper test. Karena pada dasarnya sistem gereja ini volunteership. Volunteership itu tuh nggak bisa ngeribetin orang sampai segitunya. Jadi jangan heran kalau di gereja besar pun mentornya tuh bisa agak bermasalah. Tapi pertanyaan saya cuma satu, masalahnya kenapa? Ini nomor satu. Kedua, masalahnya terjadi karena ekspektasi berlebihan atau memang dia cacat karakter. Nah, dan yang ketiga yang terakhir, walaupun dia oke lah ada masalah yang orientasi seksual, tapi yang dia bagikan bener apa enggak? Itu juga ini sudut pandang saya. Semua yang dibilang tadi Pastor Randy, Pastor Ferry semua benar. Cuma ini dari sudut saya ngelihat apakah dia ini benar? Karena banyak orang-orang yang sangat saya hargai, yang orang bisa saya tanya, ternyata end up di ujungnya hidupnya dia tuh nggak sebagus yang saya kira. Jujur aja, hidupnya nggak sebagus gue kira, dan akhirnya kan berpisah, dan saya akhirnya jadi agak ilfeel juga sama dia. Tapi pertanyaan saya, hanya apakah karena saya ilfeel dengan dia, makanya semua hal baik yang dia bagikan ke saya lupain? Enggak juga. Betul. Gara-gara dia, saya belajar untuk menambahkan humor pada waktu saya bicara. Gara-gara dia, saya belajar jadi people person yang tapi jadi satu diri saya sendiri juga. Ini nilai-nilai yang baik saya nggak buang. Jangan sampai karena sisi jeleknya dia, kita jadi bias dan merasa bahwa semua mentor sama aja, semua orang sama aja, nilai ini sampah, nilai ini sampah. Akhirnya kita jadi cancel culture, dan itu akan merugikan kita sendiri. Kedewasaan bisa dilihat dari saat kita belajar, kita mengetahui cacatnya orang yang berbicara sama kita, tapi satu sisi kita masih bisa memilah dan mengambil yang terbaik dari orang yang menyampaikan pesan itu sama kita. Dia tidak perlu sempurna, tapi kalau ada kata-kata yang baik, didengar. Kalau ada kata yang baik, walaupun belum tentu kamu setuju semua sama dia, tapi kalau ada sisi yang baik, bukalah telingamu. Hanya karena dia menyampaikan 3 hal yang salah, nggak berarti, misal dia menyampaikan 10 hal, 4 salah, nggak berarti 6 itu salah juga. Kadang kita harus memilah. Itu butuh kesabaran dan butuh kekritisan, dan juga butuh cross check dengan kantor yang lain. Benar. Dari sudut saya sih gitu. Gue usulan dengan gereja besar dan gereja kecil. Kebanyakan yang saya amati adalah ketika dapat obat-obat baru, itu banyak yang sangat bersemangat gitu untuk mengajaknya melayani dan terlibat gitu. Dan ini celah yang sering kita lupakan. Ya. Paulus juga memberikan garis di sini ya. Walaupun tuh dia bilang untuk penatua atau diaken bahwa bukan obat baru, tapi kita bisa terapkan ini gitu kan. Jadi ketika kita belum kenal dengan yang seseorang yang baru bergabung gitu,
jangan diberikan tanggung jawab yang sangat lebih. Itu sih menurut saya gitu. Iya. Anda akan menemukan banyak orang bobrok di gereja, jelas gitu. Ya kan, kami semua juga struggle dengan hal-hal yang berbeda gitu. Nggak ada orang yang kudus banget gitu kan, kecuali dia yang tinggal di sebelah timur Semarang, kurang lebih 58 km itu Kabupaten Kudus. Ya, itu ada di sana orang kudus beneran itu, KTP-nya bisa dilihat. Tapi itu tadi bahwa kita bisa dari gereja besar gereja kecil, kita bisa seleksi tanpa harus melakukan seleksi, asalkan bukan program, tetapi memang kerinduan. Berarti komunitas-komunitas kecil yang dijalankan dengan kerinduan, bukan hanya sekedar program. Kan dari situ ketua-ketua Komsel akan tahu, ya, siapa saja yang menjadi anggota Komselnya. Ya, dan ketua Komsel ini juga tahu nih turunannya dari siapa, dimuridkan dulu, dimentorkan oleh siapa gitu. Ini proses sejak ribuan tahun yang lalu yang sering kita lupakan. Ya, Petrus punya murid bernama Markus dan seterusnya, Paulus punya murid Timotius punya murid lagi nanti, Yohanes punya murid Polikarpus punya murid terusnya. Itu kan urutannya jelas. Jadi tadi kita bisa pastikan apa yang diajarkannya, dan ketika menyimpang ada di mana penyimpangannya tentang ajaran ya gitu kan. Dan aku setuju kita bisa memilah gitu kan apa yang diajarkannya. Tapi ketika kita duduk dalam kelompok-kelompok kecil, kita saling kenal satu dengan yang lain, dan kemudian ketika seseorang jemaat ingin terlibat dalam gereja, harus melalui izin, tanda tangan. Kalau biasanya ya di sekolah itu ekstrakurikuler segala macam, kan orang tuanya tanda tangan. Ya. Nah sekarang ketua komselnya tanda tangan. Kak, bos, bro, sis, Ci, Mbak, aku mau terlibat nih untuk jadi mentorship teen, small group leaders di teens gitu kan. Boleh enggak gitu kan. Lihat kan syaratnya apa dulu, dan kemudian si ketua komsel akan berkomunikasi nih dengan perekrutnya, recruiter atau ketua departemennya gitu. Ini bisa dibuat nih, sistem yang sangat sederhana bisa dibuat asalkan masing-masing orang yang bertanggung jawab di gereja ini itu saling berkomunikasi gitu, bukan bersilat kata, gitu aja. Ya benar. Makanya sebenarnya dibutuhkan kedewasaan juga dari kita gitu loh, orang yang sedang mencari mentor itu juga gitu kan. Jangan sekedar karena lihat ada yang kurang lalu dibuang begitu aja. Tapi kita juga harus berani milah ya. Harus berani cari tahu juga, mau cari tahu juga siapa sih. Pastor Ferry ini siapa sih yang mentorin sebelumnya? Kok pengajaran bisa begini misalnya gitu kan. Dengan bandingin sama Pastor L. Nah, ya jangan sembarangan untuk langsung langsung ngecap gitu loh. Oke, saya aja sama orang ini dan udah pokoknya hidup dan mati saya ditentukan oleh dia. Ya enggak gitu juga. Makanya tadi Pastor L ngingetin bahwa penting banget loh untuk kita juga punya kedewasaan dalam memilah gitu ya, karena setiap perkataan juga harus dipertanggungjawabkan. Nah ini ada pertanyaan nih dari pemirsa Pijar TV yang kita mau bahas. Mungkin El bisa bantu nih El, pertanyaan ini El. Dia bilang gini, Kak, aku anak gembala, orang tuaku pendeta, dan aku super dilarang orang tuaku untuk cerita urusan rumah dan apapun yang terjadi di rumah ke orang lain. Di satu sisi, aku sebenarnya punya banyak banget konflik dengan mereka yang bikin aku sebenarnya di level kepahitan dengan mereka. Biasalah Kak, di mimbar beda, di rumah beda. Cuma dengan aku nggak bisa ceritain kepahitan aku ini ke siapapun, sebenarnya aku stres banget. Sementara kakak rohani kan seharusnya ada di komunitas gereja. Lalu aku harus ceritain curhat ke siapa ya Kak? Ini anak gembala nih, ini gimana nih? Harus cerita sama siapa ya? El, kamu punya masalah kayak gini ya? Nah, kalau dari saya sih gini, ekspektasi ini hamba Tuhan ya, pendeta ya. Walaupun katanya rumah depan belakang beda, tapi minimal kalau bener ya, minimal dia tahu kebenaran. Nggak semua orang memang bisa langsung melakukan kebenaran itu sampai hal terkecil, tapi minimal dia tahu kebenaran. Prinsip saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dia di kota apa, tapi kalau misalnya memang orang tuanya itu tipikal yang bisa diajak ngomong, cuma kebetulan beda bermuka-muka aja, kayaknya
dia ajak orang tuanya, dia ngomong jujur sama orang tuanya, nggak salah juga sih menurut saya ya. Menurut saya ya. Tentu saya tidak bisa bilang apakah ini yang terbaik atau enggak. Kenapa? Karena kita nggak tahu rumah keluarganya seperti apa. Tapi kalau misal memang saya sih memang orang tua masih bisa diajak ngomong, kamu ngomong jujur aja. Paling ya memang sih berantem sih, pasti sih perang sih. Tapi sorry kalau saya mungkin sudut pandang saya agak ekstrim, bukan ekstrim, agak berbeda. Tapi bagi saya konflik di dalam keluarga gara-gara hal-hal seperti ini bukan konflik yang harus dijauhi kok. Minta maaf, saya ngomong misalnya, ini bagi gue lu tuh ngomongnya, misal ada orang ngomong, kok saya ngeliat Kak Mami kok begini gitu. Maksud bertanya, apakah ini saya salah? Kalau misalnya saya melihat Mami tuh kok di gereja sama dia itu beda. Karena paling kamu dimarahin, dibilang kurang ajar, tapi kamu juga tahu bahwa Tuhan juga tahu kamu tidak kurang ajar, kamu hanya bertanya. Dan kamu memang benar-benar nggak bisa, ya minta maaf. Gimana pun, kalau kamu nggak punya teman, kalau orang tua udah nggak bisa dibicarain, kalau pada kamu pengen cerita, ya maaf, saya bukannya ngajak melanggar ya, tapi mungkin kamu yang benar-benar perlu nanya sih, perlu bertanya sama orang sih, ini benar apa enggak. Karena kalau kamu cuma pendam sendiri juga, ini tidak akan jadi baik juga. Kamu akan bias dengan orang tuamu. Karena orang tuamu juga belum tentu salah. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya menemukan bahwa kadang di gereja dan di rumah, kadang beda bukan karena apa-apa. Sekarang gini, ini saya harap orang ini ngelihat supaya dia bisa punya sudut pandang yang lebih jelas. Kadang orang-orang yang di gereja itu, kenapa orang tua kamu seakan baik, mungkin sopan. Mungkin karena dia juga nggak dekat sama jemaat mereka. Mereka harus pencitraan, mereka harus sopan dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, mungkin mereka juga punya frustrasi sendiri di gereja. Mereka juga punya hal yang mereka nggak bisa ngomong. Jadi memang jadi hamba Tuhan tuh nggak mudah juga. Hidup dengan integritas adalah sebuah perjalanan yang bukan cuma dialami oleh orang biasa, tapi oleh hamba Tuhan juga. Dan kadang sebagai hamba Tuhan juga nggak selalu mudah loh. Saya suka apa yang Pastor Raditya Olawan ngomong, karena dia berkata jujur bahwa kadang integritas gue sama Khotbah gue juga bisa beda. Memang biasa realitanya bisa begitu. Makanya integritas, yaitu mulut dan hidup sama, adalah sesuatu yang harus dijaga. Dan dijaga artinya juga bisa turun sekali-sekali. Kamu sebagai anak juga harus lihat dari situ. Tapi kalau misalnya sudah kepepet dan lain-lain, minta maaf. Saya rasa Tuhan juga nggak bakal marah kalau kamu terpaksa pakai akun. Kalau pakai second account gitu, kamu cerita sama orang gitu, Tuhan juga gak akan marah. Minta maaf ya, sorry kalau kesannya saya berontak ya, tapi ya pakai ya saya cuma bicara hal-hal yang real aja. Itu aja sih. Tapi kita butuh orang yang bisa kita minta pendapat kan, El. Dan kalau misalkan orang itu adalah ini gembala nih kan, anak gembala gitu ya. Dan kalau orang yang kita percaya biasanya adalah orang dalam gereja, terus kita ngomong sama orang gereja lagi kan kayaknya nggak mungkin. Itu kan? Makanya saya nggak setuju di situ, bahwa mungkin dia nasihatnya bener, tutup, jangan sampai kamu cerita ke siapa-siapa. Bagi saya juga nggak setuju. Itu nasihat yang kurang bagus menurut saya. Nah itu sisi itu yang kita harus ingat. Jadi bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa menyampaikan nasihat yang salah. Yang arti gini, saya tahu bahwa maksudnya adalah jangan mencoreng nama keluarga. Saya tahu maksudnya pasti itu. Cuma kalau kamu cerita ke orang yang kamu bisa percaya, dan orangnya tuh bibit-bibit bobotnya oke, mengerti. Bagi saya itu mencoreng nama keluarga. Itu menyelamatkan mental jiwamu, dan menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan hatimu, sehingga kamu bisa melihat orang tuamu dari sudut pandang berbeda juga. Tapi kalau dari saya, yang pertama, kamu ngomong sama orang tuamu dulu. Kalau memang dia orang tua, dan kamu punya hubungan yang sehat, bicara. Paling berantem, paling perang, ya maaf, saya nggak ngerti ya. Soalnya bagi saya konflik itu biasa sih, sorry. Mungkin banyak anak akan nggak setuju sama saya, tapi bagi saya lahir di keluarga dan konflik itu biasa. Jadi silat berdebat itu bagi saya itu biasa. Bagi saya itu sih, itu. Kalau dari saya itu lahir dari karakter saya. Jadi saya nggak tahu orangnya seperti apa. Healthy discussion sebetulnya yang udah jadi biodaya ya di dalam rumah itu. Iya. Kadang discussion kan juga nggak selalu dingin kepalanya, kadang panas juga. Itu bagi saya itu biasa. Selama saya tidak ada hati kurang ajar, saya tidak nantangin orang tua, saya masuknya
nanya dalam posisi bertanya. Ya nggak apa-apa dong. Kalau misalnya orang tua bilang, kamu nggak ngerti orang tua, emang nggak pernah ngerti. Minta maaf ya. You kan pernah jadi anak, saya belum pernah jadi orang tua. Memang nggak ngerti. Sorry, minta maaf. Saya aja baru bisa memahami ayah saya baru 3-4 tahun terakhir. Dulu saya nggak paham, nggak sepenuhnya paham. Tapi makin lama setelah 5-6 tahun terakhir, oh ternyata bokap gue kayak gini ya. Butuh kedewasaan. Yes. Jadi mungkin hamba Tuhan juga perlu ngerti juga kali para orang tua bahwa jangan expect anakmu untuk ngerti kamu karena dia will never understand. Nah, pengalamanmu, hikmatmu, itu jauh di atas mereka. Bagi saya sih itu sih. Thank you buat sharing. Pastor Ferry mungkin pernah menemukan kasus yang sama, Pastor Ferry, karena ini kan menyangkut juga tentang kehidupan anak gembala dan orang tuanya ya, dan kebingungan kemana dia harus bisa cerita dan juga minta pendapat ya. Iya, seringkali kalau di undang pelayanan kadang-kadang ada ya keluar kota gitu, terus ada anak-anak gembala yang curhat. Cuman memang seperti yang El bilang tadi, idealnya adalah mereka bisa ngomong dulu atau berusaha untuk ngomong sama orang tuanya. Dimanapun juga itu adalah hal yang baik ya, kalau ada masalah dalam hubungan keluarga, ngomong dulu dengan orang tua. Apalagi orang tuanya kenal firman, harusnya kita punya harapan gitu ya. Ketika nggak bisa, udah dicoba berkali-kali nggak bisa, dan dia juga perlu menyalurkan luapan emosinya dengan sehat ya, mendapatkan nasihat yang baik. Karena kan kekecewaan dan kemarahan yang dipendam juga sama merusaknya dengan kemarahan dan kecewaan yang dilampiaskan kan. Memendam itu juga bisa menghancurkan banyak hal dalam hidup dia. Jadi ya kalau terpaksa ya temukan seseorang gitu. Kadang juga beberapa cerita mereka bilang sulit untuk aku cerita sama orang gereja karena tahu orang tuaku, nanti takutnya mereka jadi gak respect gitu ya. Jadi mereka dilematis gitu. Tapi yang penting berdoalah gitu ya, berdoalah minta tuntunan Tuhan. Dan kadang-kadang ya aku pernah jadi berkali-kali jadi curhatannya anak muda ini. Tapi ya kalau kita kebagian kena curhatannya mereka gitu ya, yuk jadilah orang yang bijak dalam memberikan nasihat ya gitu di hal-hal tersebut gitu. Jangan sampai kita juga jadi lempar bensin gitu ya. Jadi tambah ngomporin, tambah panasin gitu ya. Tetap arahkan anak itu untuk benar-benar menghidupi kebenaran. Yes. Itu aja sih. Pastor Randy gimana? Pastor Randy kan pastor di sebuah gereja nih kan di Wait Hashim, terus juga pasti kenal sama anak pastornya, anak gembalanya dong gitu kan. Kalau kayak gini gimana nih, Pastor Randy? Iya, kalau udah urusan si anak dengan orang tuanya ya rasanya pasti tertutup sih, kecenderungannya itu. Entah itu diwanti-wanti oleh orang tuanya atau dari anaknya sendiri menyadari, wah ini kredibilitas orang tua gue dipertaruhkan nih, jadi gue lebih baik keep gitu, mungkin gue punya masalah dan segala macam. Tapi aku setuju dengan apa yang tadi Pastor Ferry katakan, bahwa ya kita juga harus coba untuk berkomunikasi, tentunya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan tujuan menyerang, bukan tujuan untuk mempermalukan, tapi kita juga dengan sikap hati yang benar bahwa aku nih peduli, aku nih sayang sama papa mama, supaya papa mama nggak hidup dengan ya bahasa kasarnya mungkin kepalsuan, tapi pakailah kata-kata yang lebih bisa diterima oleh orang tua kita. Jadi kita coba komunikasi dengan segala macam hal yang baik kayak gitu. Dan ada kalanya memang seperti yang tadi Bang Jo bilang, ya anak gembalaku mungkin nggak bisa seterbuka itu dengan aku gitu loh. Tapi ya itulah gunanya sahabat pemimpin ya. Bukan promosi ya, tapi maksudnya setiap orang itu kan butuh orang lain di hidupnya, dan awareness akan hal ini yang coba dibangunkan, bahwa ya lu bisa cerita dengan orang lain yang lu percaya, yang lu anggap bisa untuk minimal mendengarkan gitu ya keluh kesah kita. Dan kadang nggak perlu juga orang yang begitu dekatnya, jadi dia tahu seluk beluk kita, dia tahu siapa orang tua kita, gereja di mana kita gitu ya. Misalkan di breakout room gitu ya, Bang Jo, ini sedikit apa yang kita alami gitu kan, kita nggak pernah nanya dia lagi cerita masa terus, oh gitu ya, kalau boleh tahu gerejanya di mana ya? Jadinya kepo, dan akhirnya
malah tadi lempar bensin kan, kita malah ngomporin. Tapi justru yang pertama, orang ini kan minimal punya tempat untuk dia itu mencurahkan isi hatinya. Ya seperti tadi Pastor Ferry bilang, kalau enggak juga akan destruktif buat dia gitu loh. Minimal dia bisa punya satu tempat untuk bisa cerita tanpa perlu secara detail menyebutkan siapa dan di mana kayak gitu kan. Dan orang-orang di sahabat-sahabat itu bisa untuk memberikan nasihat, memberikan advice, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berlaku kayak gitu kan. Dan balik lagi, awareness ini sih yang penting, karena mental sangat berpengaruh terhadap mental anak ini pastinya, sangat berpengaruh juga terhadap seringkali bagaimana dia memandang kekristenan, dia memandang Tuhan, itu juga sangat dipengaruhi kan. Betul. Dengan bagaimana orang tua mereka yang adalah representatif dari Tuhan kayak gitu. Jadi aku rasa butuh orang lain sih, butuh sahabat, butuh mentor, butuh orang yang bisa jadi tempat dia cerita dan mendapatkan solusi yang baik untuk dia gitu. Ya, kita paham ini nggak mudah ya, apalagi seorang gembala dan punya tanggung jawab juga orang tuanya untuk jaga jemaatnya juga, jaga juga rumah tangganya itu supaya orang yang nggak tahu juga. Di satu sisi juga sebagai anak pastinya tertekan nih kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga seperti itu. Tapi ya usul yang paling kita bisa kasih adalah bicara sama orang tuanya secara langsung. Peter Chris gimana? Mas Chris, ada hal yang mungkin Mas Chris bisa bagiin tentang berkenaan sama hal ini, Mas Chris? Itu Tasya tadi ya? Tasya, anak gembala. Gimana Mas? Ya, aku coba beri opsi yang lain, tapi ini memang dibutuhkan oleh mental yang kuat. Gitu. Mungkin tidak persis seperti anak gembala, tapi kita bisa melihat Samuel kecil ya. Samuel kecil yang melihat kebobrokan Imam Eli dan anak-anaknya, tapi dia bisa survive gitu. Dan dia tidak kurasa tidak gembar-gembor tentang apa yang terjadi dengan Hofni Pinehas dan juga Imam Eli gitu. Kurasa dan Tuhan berurusan sendiri dengan dia. Itu juga bisa dijadikan opsi, tapi benar bahwa itu butuh mental yang sangat kuat dari Anda gitu. Sama seperti aku ini ngomong tentang kesendirian ya, ketika memang tidak ada yang bisa diceritakan, tidak ada orang yang bisa Anda ceritain gitu. Itu juga sebuah kewajaran dan juga sesuatu yang mungkin gitu. Tapi itu memang opsi yang berat. Kalau tadi ada Samuel, juga ada Samuel tadi yang masih kecil juga ya, Samuel masih kecil, dan juga ada Elijah gitu kan. Elia juga adalah orang yang juga sendirian juga selama dia melayani gitu. Dan ya dia juga ada kecapean dan lelahnya juga. Tapi dia, kalau kita lihat apa yang dialami oleh Elia, dia ngomong sama Tuhan, dia pergi ke gunung Tuhan lah istilahnya gitu. Yes, betul. Itu sesial-sialnya tidak ada yang bisa kita percayai untuk diceritakan, untuk menceritakan gitu kan. Jadi jangan khawatir seperti El mengutip dari Pak Bernard tadi yang mengatakan bahwa jika kamu sudah siap, jika murid sudah siap, maka guru akan datang dikirimkan kepadamu. Demikian juga ketika kamu sudah siap untuk mengungkapkan semua yang kamu rasakan, Tuhan akan kirimkan telinga untuk mendengar. Segitu sih. Jadi, buat kamu Tasya yang ada anak gembala, hang in there. Tuhan bersertamu kok. Gitu sih. Jadi kayaknya Tasya beneran loh. Oke. Thank you. Kalau tadi Pastor Randy sempat share tentang sahabat pemimpin, karena setiap pemimpin butuh sahabat, setiap pemimpin butuh orang yang bisa mendengarkan setiap permasalahannya. Itu ya tadi promonya Pastor Randy ya, tentang sahabat pemimpin. Teman-teman bisa cari. Di mana informasinya, Bang Pastor Randy, tentang sahabat pemimpin? Ya, bisa di-follow Instagramnya @sahabatpemimpin. Ya, itu auto fallback kok, pasti di-fallback. Auto fallback, oke. Nah, kalau Pastor Ferry ini ada spotters. Nah, Pastor Ferry boleh cerita sedikit dong tentang spotters tuh, supaya kita semua bisa tahu juga apa itu spotters dan apa yang dilakukan oleh spotters. Oh iya, ya spotter adalah tim training ya untuk melatih banyak orang. Awalnya dulu adalah orang-orang anak-anak muda Kristen gitu yang
nggak cuma perlu dengar Alkitab doang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang misalnya belajar firman Tuhan, tapi ternyata nggak tahu cara mengelola hidupnya dengan baik. Cara bekerja dengan baik, jadi nggak ada prestasinya, nggak punya kompetensi. Dia berdoa minta pekerjaan, nggak punya pekerjaan karena kemampuannya gitu-gitu aja. Masa mau nyalain Tuhan? Berarti kan dia perlu dilatih. Nah, Spotter tuh awalnya ada karena itu. Jadi kita melatih anak-anak muda tentang soft skill, tentang communication, creative thinking dan sebagainya untuk melengkapi supaya anak-anak muda Kristen jangan cuma punya iman dan pengetahuan Alkitab, tapi bersaing di dunianya mereka. Gitu. Awalnya itu aja sih, dan akhirnya sekarang juga merambah ke berbagai tempat sih, nggak cuma di gereja aja tapi juga sekolah, perusahaan dan sebagainya. Untuk informasi bisa dilihat di mana, Om Ferry? Ada di Instagram Spotter Indonesia, itu aja. Spotter Indonesia, oke. Thank you Pastor Ferry. Oke, kita udah masuk ke menit terakhir nih. Kita boleh kasih apa yang kita bisa sharing, apa yang kita bisa simpulin sih, dan apa yang kita bisa bagiin dari perbincangan kita. Mungkin dari Pastor L sendiri, Pastor L, karena mentorship ini memang penting. Kita tahu itu penting. Kita tadi udah bahas juga tentang kriteria-kriteria yang kita bisa cari dari seorang mentor. Tapi apa yang bisa Pastor L mungkin bisa share sama kita semua sebagai kesimpulan? Mencari orang yang kamu bisa tanya, walaupun tidak selalu ada, itu adalah sebuah perjalanan yang layak untuk dijalani. Finding mentors adalah someone you can talk to, walaupun nggak selalu lancar, adalah sebuah perjalanan yang layak untuk dijalani. So, don't give up. Even though the mentor juga bukan orang yang sempurna ya, Pastor Lewi ya. Mungkin dan begitu juga ya. Tidak akan sempurna. Oke. Dari Pastor Randy mungkin? Ya, mentoring itu gampang-gampang susah. Jadi tidak sesimpel teorinya ya, karena dibutuhkan di sana investasi dari waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kadang kita juga harus memberikan ruang untuk kekecewaan, baik dari yang mementor maupun yang dimentor, itu pasti akan terjadi. Nah, tapi masalahnya adalah apakah di dalamnya ada satu kerendahan hati ya untuk mau memberikan kesempatan kedua, dan ada kerendahan hati untuk mau terus belajar. Karena buat aku, sehebat-hebatnya seorang mentor, kalau seorang anak yang akan dimentor ini tidak membuka dirinya untuk benar-benar belajar, maka sia-sia sehebat apapun mentor itu gitu. Dan buat aku yang penting di sini adalah kerinduan kita untuk belajar, kerinduan kita tadi untuk bertanya, seperti yang Pastor L katakan. Aku percaya kita akan dipertemukan dengan pribadi yang tepat untuk kita bisa dimentor. Dan di dalam kehidupan juga ada yang namanya season of life ya. Mungkin hari ini selama beberapa waktu kita merasa, wah ini panutanku, ini mentorku gitu. Tapi karena satu dan lain hal, situasi dan kondisi membuat kita ternyata berjarak dengan orang tersebut. Aku rasa itu hal yang wajar, dan dengan kedewasaan kita bisa menjalani kehidupan kita, mentor kita pun melakukan hal yang sama. Dan aku rasa prinsip mentoring itu juga pada akhirnya adalah ketika seseorang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan atau tanpa kita, bukankah itu sebuah hal yang menjadi prinsip, menjadi tujuan dari mentoring tersebut gitu. Jadi mentor juga nggak usah posesif amat gitu ya sama anak yang dimentor ya. Selama dia bisa bertumbuh, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, aku rasa harusnya kita ikut berbahagia kayak gitu. Thank you Pastor Randy. Itu sekaligus juga tips bagi para mentor ya kepada mentinya ya. Jangan terlalu posesif ya. ada tips bawahnya. Oke, Mas Kris, silakan Mas Kris. Apa yang Mas Kris bisa sampaikan? Kuteruskan dari yang posesif tadi. Kuteruskan dari posesif, walaupun Naif udah bubar, tapi kata posesif ini juga sangat penting gitu kan, karena David masih ada. Jadi melepas ketika sudah bersiap, jangan pernah memisahkan antara mentorship dengan discipleship. Ini sepaket di sana. Dan selalu buat para mentors gitu kan, karena tadi buat para menti udah banyak. Buat para mentors, ketika Anda udah mengambil peran posisi sebagai seorang mentors, yang harus ada, saya minta ya, yang harus ada dalam
pikiran Anda, dalam benak Anda adalah menyiapkan yang Anda mentori atau muridkan itu untuk menjadi pementor atau pemurid lagi. Di situ, sehingga tidak akan terputus. Sama seperti yang dikerjakan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Yeah. Di situ, itu dan seandainya dan pastinya dan harusnya jika orang-orang yang terkasih yang Anda muridkan atau yang Anda mentorin itu bersinar lebih terang. Santai aja. Asik, benar. Santai aja. Karena seharusnya lah demikian. Karena Yesus berkata bahwa kalian akan mengerjakan perkara-perkara besar yang bahkan lebih besar daripada aku. Yes. Gitu. So, ketika pun mereka bersinar, it's on you. Karena kalian semua. Meskipun Anda tidak disebutkan dalam credit title di filmnya, gitu. But surga mencatat. Itu aja. Wah, itu motivasi banget tuh. Thank you banget. Ya, thank you banget. Oke, Pastor Ferry, gimana Pastor Ferry? Apa yang bisa di-share sebagai kesimpulan kita di Selasa Berbagi hari ini? Oke, aku punya mungkin 3 poin simpel. Silakan. Sebelum kita meninggalkan acara ini, nggak meninggal. Ada kannya. Iya. Ini buat teman-teman yang di mentor atau ingin memiliki mentor, gitu ya. 3 hal simpel ini. Yang pertama adalah gini. Biasanya mentor yang baik itu sibuk. Biasanya. Ada nggak mentor yang nggak sibuk? Kadang ada juga. Apalagi yang kena PPKM atau lagi karantina. Biasanya lebih nggak sibuk. Tapi biasanya mentor yang baik itu sibuk. Kenapa? Karena dia punya sepak terjang. Karena dia punya tanggung jawab. Karena dia punya sesuatu yang dia kerjakan yang bisa bagi gitu. Nah, kenapa aku angkat ini supaya kita nggak baperan dan nggak ngambekan ketika susah nguber mentor begitu. Jadi jadilah orang yang proaktif gitu ya untuk nguber mentormu ketika bilang, Kak bisa ketemu nggak gitu ya, Kak bisa kontak nggak. Kalau dia bilang nggak bisa, jangan bilang gini, kakak lowongnya kapan deh, terserah kakak deh. Itu lebih susah lagi nanti gitu ya, karena dia sibuk, lupa kan bisanya hari apa, jam berapa, Rebo jam 9 bisa nggak, bisa jam 10 bisa nggak, Kamis bisa nggak ya. Intinya di Uber sampai memang ketemu waktu yang sama-sama disepakati gitu kan. Yang kedua, selain menyadari kalau mentor yang baik itu sibuk, yang kedua adalah ini, ketika dapat waktunya mentor, dapat nih waktunya untuk telepon dengan dia atau ketemu sama dia, hangout sama dia, hargai waktu itu gitu. Hargai dengan baik, dengan nyiapin pertanyaan, bawa buku catatan, dan kasih update gitu ya. Jadi jangan ketika ketemu gitu ya, nongkrong di sebuah kafe, apa? Nggak ada Kak, cuma pengen nongkrongnya sama kakak. Nah, kamu mau waktunya kakak ini gitu ya. Jadi update lah sesuatu lah gitu. Siapin pertanyaan begitu. Karena ya mentoring itu soal mengenal gitu ya. Jadi pastikan dia juga ngerti apa yang terjadi sama kita, hal-hal apa, kemajuan-kemajuan apa yang sudah terjadi, kesulitan apa yang sedang dialami dari pelajaran sebelumnya. Pokoknya diupdate. Jadi jangan sampai kita nggak menghargai waktunya dia ketika kita dikasih waktu gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah begini. Sebagai orang yang dimentor dalam hubungan mentoring ini, orang yang dimentor itu harus bekerja lebih keras daripada mentornya untuk menghargai semua yang sudah diajarkan, dibagikan, dan bimbingan yang dikasih. Supaya apa? Ya supaya menentukan kemajuan dan keberhasilan. Kita akan menghargai mentor kita dengan cara menunjukkan progres yang signifikan ya. Kemajuan kita harus nyata. Jangan cuman kalau ditanya gimana hidupmu, ada maju nggak setelah di mentor? Kayaknya sih ada. Kayaknya gitu ya. Itu kayak itu kan nggak jelas ya. Pastikan orang bisa rasa. Kalian lihat dirinya juga rasa bedanya, orang tua juga bisa rasa bedanya. Nah, itu bukti bahwa kita menghargai mentor. Hopefully 3 tips sederhana ini bisa ngebantu teman-teman yang sedang dimentor sama orang lain. Oke, thank you. Wah, ini udah paket 5 sempurna lah. Lengkap pokoknya. Gak cuma kita belajar bagaimana menjadi mentor yang baik, tapi juga setiap mentor. Semoga kamu dengar tentang apa yang kita bagiin hari ini, karena ini penting ya untuk kita juga bisa menjadi mentor yang baik. Dan juga buat kamu lagi cari mentor, tadi juga udah dikasih tips juga sama Pastor Ferry juga. Bagaimana kamu juga harus bisa respect dengan cara-cara tadi yang sudah dibagikan ya. Thank you banget buat Pastor Ferry Felani, lalu juga Pastor El, Pastor Randy, dan Mas Chris yang udah sama-sama kita berbagi, Selasa Berbagi pastinya di Kejar TV. Buat kamu yang nonton di Facebook Live dan juga di GoPlay, jangan lupa nanti kita terus ya. Untuk kita ada selalu di Selasa Berbagi minggu depan. So, salam terang bagi Indonesia.